Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Khairul Umam. Saya Nur Cahanata. Dan saya Muhammad Rifki Amri Latif. Di sini kami akan memaparkan terkait sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, apa sih sistem hukum itu? Sistem hukum adalah keseluruhan unsur yang membentuk dan menjalankan hukum di suatu negara. Nah, sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum, kemudian ada norma hukum, ada juga budaya hukum, dan juga proses hukum. Nah, di dalam struktur hukum, yakni adanya institusi penegak hukum, kemudian lembaga hukum, kemudian di norma hukumnya itu sendiri adalah aturan hukum itu. Kemudian di proses hukum, yakni bagaimana cara hukum itu dibuat, diterapkan, dan ditegakkan. Kemudian ada budaya hukum yang mengenai terkait nilai atau pola pikir yang ada di dalam masyarakat. Ciri-ciri sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, menganut civil law system. Yang kedua, bersifat pluralistik. Yang ketiga, hierarki. Yang keempat, didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penjelasannya. Yang pertama, menganut civil law system, yakni menekankan hukum tertulis sebagai dasar utama atau kodifikasi, dan jurisprudensi tidak mengikat seperti dalam common law. Yang kedua, bersifat pluralistik, yang artinya terdiri dari berbagai sumber hukum, yakni ada hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Yang ketiga, ada hierarkis, yakni setiap aturan hukum memiliki tingkatan atau kekuatan yang berbeda. Yang keempat, ada didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya sebagai sumber nilai dan hukum tertinggi. Selanjutnya adalah sistem peradilan yang ada di Indonesia. Perlu diketahui, menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman itu bergerak bebas dan merdeka tanpa ada campur tangan pemerintah lainnya. Ada 3 lembaga utama dalam sistem peradilan. Yang pertama adalah Mahkamah Agung sebagai mahkamah tertinggi atau pengadilan tertinggi untuk perkara kasasi. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim. Selanjutnya adalah struktur lembaga penegak hukum. Yang pertama adalah kepolisian yang bertugas sebagai penyelidikan atau penyidikan. Yang kedua ada lembaga kejaksaan yang bertugas untuk menuntut suatu perkara. Dan yang ketiga adalah pengadilan yang bertugas untuk memutus dan mengadili suatu perkara. Di selain itu ada juga KPK, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu tugasnya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tiga unsur utama sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum Eropa. Yang kedua, hukum adat. Yang ketiga, hukum Islam. Selanjutnya ada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Perlu diketahui bahwa hukum ini diwariskan oleh Belanda ketika dulu pada masa penjajahan. Adanya sistem kodifikasi, kemudian kepastian hukum menjadikan hukum ini sebagai hukum positif yang berada di Indonesia. Selanjutnya adalah ciri-ciri hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia.
Yang pertama, hukum adat bersifat lokal, yang artinya hukum adat hanya ada di masyarakat-masyarakat tertentu. Yang kedua, hukum adat bersifat tidak tertulis, tetapi hukum adat ini tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, hukum adat sudah diakui secara konstitusional di UUD kita, yaitu di pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945. Untuk contoh dari hukum adat sendiri adalah hukum waris adat, dan yang kedua adalah penyelesaian konflik adat. Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia berlaku bagi umat Islam, khususnya menangani soal keluarga itu seperti perkawinan, perceraian, dan zakat. Dan itu berlaku di pengadilan agama. Penerapan hukum Islam di Indonesia berwujud melalui berbagai produk hukum seperti perundang-undangan UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, Fatwa MUI, dan jurisprudensi Pengadilan Agama. Selanjutnya ada tantangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, kualitas penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Yang kedua, adanya korupsi dalam bidang hukum. Yang ketiga, tumpang tindih dan disharmoni peraturan. Kemudian, solusi dari tantangan sistem hukum di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dari institusi penegak hukumnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah transparansi dari proses hukum. Yang ketiga, harus ada digitalisasi basis data hukum nasional. Yang keempat, adanya kampanye publik dan sosialisasi hukum di masyarakat. Dan yang kelima, harus ada peningkatan sistem pengawasan internal oleh ASN dan pejabat negara. Itu tadi video presentasi dari kami. Semoga dari video tadi bisa membuat pemahaman kita menjadi lebih luas, menjadi lebih paham terkait sistem hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada Pak Gustomi selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.